Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nerisa Nawar Erifani dan rekan saya Sarah Destia Pradana yang akan mengeksplorasi dua modul pada UDU. Sebelum masuk ke eksplorasi, saya izin menjelaskan terlebih dahulu terkait sektor industri yang kami pilih. Jadi kami memilih sektor retail toko online kosmetik dengan nama usaha Glowlet. Glowlet ini adalah toko online yang berperan sebagai reseller resmi dari brand Something. Dalam eksplorasi ini, kami fokus ke dua modul utama yang relevan, yaitu modul inventory yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan modul website atau e-commerce yang akan dijelaskan oleh Sarah. Untuk modul pertama yang akan dijelaskan adalah modul inventory. Di sini kita udah berada di halaman utama dari database Glowlet, dan langsung saja kita masuk ke modul inventory. Sebelum masuk ke simulasi entry data, saya akan menjelaskan dahulu mengenai navigasi dan menu apa aja yang ada dalam modul inventory ini. Untuk ini kita sudah masuk ke navigasi overview yang mana menunjukkan 3 menu. Yang pertama ada receipts, ini untuk penerimaan barang dari vendor atau supplier ke gedung kita. Yang kedua di sini ada internal transfer yang mana ini adalah informasi terkait pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam gudang yang sama atau antar gudang yang berbeda. Kemudian di sini menu ketiga ada delivery orders yang mana di bagian ini kita bisa mengelola pengiriman barang ke pelanggan. Untuk navigasi kedua, di sini ada operations, yang mana di bagian operations ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada transfers. Di transfers ada menu ini menampilkan semua transaksi perpindahan barang, baik dari vendor ke gudang, di sini termasuk yang receipts, kemudian dari gudang ke pelanggan, di sini termasuk delivery, dan perpindahan antar lokasi internal gudang, yang termasuk ke internal. Kemudian di bagian adjustment, di sini ada physical inventory yang digunakan saat kita ingin mencocokkan jumlah stok fisik di gudang dengan data yang ada di sistem. Kemudian di bagian scrap, ini kalau kita menemukan barang rusak, kadaluarsa atau tidak layak dijual, kita bisa pindahkan ke lokasi scrap. Kemudian di bagian procurement, ini ada replenishment yang mana berguna untuk merencanakan pembelian ulang saat stok tinggal sedikit. Kemudian di bagian products, kita bisa mengelola semua informasi tentang produk yang mau kita jual atau kita beli. Kemudian di bagian reporting, ini untuk menampilkan laporan yang membantu kita menganalisis stok dan pergerakannya. Di sini ada stok, locations, moves history, moves analysis, dan valuation. Kemudian di bagian configuration, di sini kita bisa atur berbagai aspek dari sistem inventory. Yang pertama ada settings, kemudian ada warehouses, operation type, location, storage categories, put away rules, categories, dan delivery methods. Selanjutnya kita masuk ke simulasi entry data di modul inventory. Pertama kita ke configuration dan klik warehouses. Dan di sini saya sebelumnya sudah menambahkan cabang utama Glowlet yaitu di Batam. Jika kita memiliki dua cabang, maka kita bisa menambahkan gudang untuk cabang kedua. Kita klik new untuk menambahkan gudang cabang kedua dan kita di sini simulasikan cabang keduanya itu di Lampung. Cabang Lampung. Dan di sini untuk shortname-nya kita beri kode JCL. Dan setelah itu kita save. Oke, untuk setelah kita save, di sini akan muncul Glowlet cabang Lampung yang telah kita tambahkan atau kita input sebelumnya. Kemudian, untuk menambahkan produk apa aja yang kita jual, kita bisa pergi ke navigasi products, dan kemudian klik products. Di sini kita bisa input semua produk yang kita jual untuk bisa tercatat di gudang kita. Kita klik new. Dan di sini kita simulasikan produk saya itu adalah soft lip matte something. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar dari produk kita. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pilihan sales dan purchase, yang mana sales ini mengartikan bahwa produk ini bisa dijual ke pelanggan dan purchase ini mengartikan bahwa produk ini bisa dibeli dari vendor. Karena kita ini adalah sebuah reseller dari official something dan kita bisa menjual barang langsung ke pelanggan, kita klik dua-duanya atau kita centang dua-duanya. Kemudian di bagian general information terdapat beberapa pilihan informasi. Yang pertama untuk tipe produk sudah jelas kita adalah barang, maka kita pilih goods. Kemudian di invoicing policy di sini ada dua pilihan. Yang pertama ordered quantities dan delivered quantities. Ordered quantities ini artinya invoice bisa dibuat berdasarkan jumlah yang dipesan meskipun belum dikirim, dan yang kedua ada delivered quantities
yang berarti invoice bisa dibuat berdasarkan jumlah yang udah dikirim aja. Untuk Glowlet sendiri menerapkan sistem pembayaran di awal sebelum proses pengiriman dilakukan, maka kita milih ordered quantities. Selanjutnya untuk track inventory kita centang, kemudian untuk quantity on hand kita simulasikan itu jumlahnya adalah 100 unit. Kemudian di bagian sales price, di sini ada bagian sales price, sales tax, cost, dan purchase tax. Sales price itu adalah harga jual produk untuk pelanggan. Di sini harga produknya saya simulasikan itu adalah 50.000. Kemudian sales tax-nya itu tidak ada. Untuk cost ini adalah harga yang kita beli dari vendor, dan di sini harganya itu adalah 40.000. Untuk purchase tax-nya kita kosongkan. Kemudian untuk kategorinya ini adalah goods. Kemudian referensi ini adalah kode barang. Kode barang kita buat SLM. Kemudian barcode ini adalah barcode dari produk soft lip matte something. Kemudian kita masuk ke bagian sales. Di sini ada informasi terkait fitur upsell dan cross-sell. Fitur ini dapat membantu kita untuk meningkatkan nilai transaksi dengan menawarkan produk tambahan ke pelanggan secara otomatis. Di sini ada optional products, yaitu produk tambahan yang ditawarkan saat pelanggan menekan add to cart. Selanjutnya ada aksesori produk, yang berarti produk pelengkap yang muncul ketika pelanggan melihat keranjang sebelum membayar. Kemudian ada alternatif produk, yang berarti produk mengganti yang lebih mahal atau lebih lengkap akan muncul di halaman produk. Kemudian di bagian e-commerce shop, ada bagian is publish, yang berarti apakah produk ini mau dipublish di web e-commerce kita. Jadi kita klik centang. Kemudian out of stock ini kita bisa uncentang saja, karena jika kita stoknya sudah habis, kita akan stop jual produk ini dulu dan nunggu stok produknya ready lagi baru akan dijual. Kemudian ada show available quantity. Di sini saya centang saja. Ini berarti kita akan menampilkan jumlah produk ini maunya itu saat stok produk di angka berapa. Di sini saya klik saja 100 unit. Kemudian di sini ada out of stock message, yang berarti pesan otomatis yang akan ditampilkan di halaman produk kita ketika stok produk kita itu sedang kosong. Di sini saya buat saja stok sedang kosong. Kemudian kita masuk ke bagian purchase. Di sini adalah informasi mengenai vendor di mana kita membeli produk ini untuk dijual kembali. Di sini vendor Glowlet itu adalah dari Something Official Store. Kemudian kita tambahkan vendornya adalah Something Official Store. Kemudian untuk quantity kita sebelumnya itu adalah membeli 100 unit. Kemudian untuk unit price-nya adalah 40.000. Kemudian untuk delivery lead times ini adalah perkiraan waktu dari saat kita konfirmasi purchase order sampai produk kita sampai di gudang. Kemudian ada vendor bills di bagian kontrol polisi, yang mana di sini ada unordered quantities, yang artinya kita bayar awal ke vendor sebelum barang dikirim, dan on receive quantities ini berarti kita bayar ke vendor setelah barang sampai. Di sini Glowlet pilih on receive quantities karena sebagai reseller harus memastikan terlebih dahulu apakah dari banyaknya jumlah barang yang kita order dari vendor itu sesuai dengan jumlah barang yang sampai ke kita. Selanjutnya ada purchase description. Ini adalah deskripsi tambahan yang akan otomatis muncul di purchase order saat kita membeli produk di vendor. Misalnya saya di sini kasih deskripsi itu expire date-nya minimal 12 bulan. Oke, setelah ini kita masuk ke bagian inventory. Nah, di bagian inventory ini ada operations. Ini kita centang by-nya karena untuk memberitahu sistem bahwa produk ini diadakan dengan cara membeli dari supplier, bukan diproduksi sendiri atau ditransfer dari gudang lain. Nah, kalau produk ini habis stok, maka UDU akan otomatis membuat PO. Kemudian pada bagian logistik, ini ada pro responsible-nya, dan penanggung jawab dari pengadaan produk ini adalah Nerisan Aura Rifani.
Baik, setelah ini kita save. Dan kita lihat bahwa produk yang telah kita tambahkan barusan itu sudah muncul di bagian products. Setelah membuat stok produk, kita bisa melihat histori produk yang sudah kita buat itu di bagian reporting, bagian stok. Baik, di sini untuk kode SLM, soft flip mat, itu sudah muncul dan kita klik saja. Dan akan muncul bagian informasi produk yang telah kita tambahkan sebelumnya. Sekian penjelasan untuk modul inventory dari saya. Untuk modul website e-commerce akan dijelaskan oleh Sarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja serta apa saja yang ada pada modul website. Pertama, saya akan menjelaskan menu navigasi utama dari modul website ini. Pada bagian pojok kiri atas, pada menu site, berfokus pada tampilan dan konten website dengan fitur-fitur di dalamnya, yaitu ada homepage, ada menu editor, pada bagian konten, ada page dan produk, lalu untuk this page yaitu ada properties, optimize SEO, serta HTML atau CSS editor. Selanjutnya pada menu e-commerce yang berfungsi untuk menangani transaksi dan pengelolaan produk yang berhubungan dengan online shop, dengan main feature-nya yaitu ada order dan produk, dengan subfitur order yaitu ada orders, unpaid orders, lalu ada abandon charts, lalu ada customer, dan untuk subfitur dari produk yaitu ada produk, price list, e-commerce categories, lalu ada combo choices, lalu ada product text, dan yang terakhir ada product ribbons. Selanjutnya pada menu reporting yang berfungsi untuk memberikan insight berbasis data mengenai performa website. Dengan fiturnya yaitu ada analytic, ada e-commerce, online sales, dan visitor, serta page view. Selanjutnya menu terakhir yaitu ada configuration, yaitu pengaturan dan teknis. Dengan fitur-fiturnya yaitu ada setting dan apps, lalu ada teknis dan pengaturan pada e-commerce, ada payment provider, payment methods, dan delivery methods. Yang terakhir yaitu ada domain name. Baiklah, langsung saja kita mendemonstrasikan atau tutorial cara mengedit website sesuai dengan kebutuhan online shop yang akan kita jalani. Pertama-tama, kita akan mengklik edit pada kanan atas. Selanjutnya, saya akan menambahkan intro pada website saya. Kita tarik ke atas, lalu akan diarahkan untuk memilih template yang ingin kita bikin. Saya akan memilih ini. Lalu pada bagian ini kita bisa nambahin kata-kata yang ingin kita tambahin. Contohnya 100% reseller terpercaya. Selanjutnya kita bisa mengganti atau menghapus juga boleh. Saya ingin menghapus saja. Pada bagian ini teman-teman bisa ngeganti gambarnya juga. Saya akan memilih ini. Lalu pada bagian ini sama, kalau teman-teman mau upload baru bisa klik ini. Namun saya tidak ingin, jadi saya pakai yang ada saja. Saya akan memilih ini. Selanjutnya, pada bagian ini saya bisa dihapus, bisa juga tidak. Saya tapi ingin menghapus. Baiklah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa nge-save agar semua yang sudah diganti tersimpan. Oke, gambar sudah tersimpan. Selanjutnya, teman-teman kalau ingin lihat di handphone bisa klik ini. Akan muncul bagaimana jika kita melihat website kita dari handphone. Jika sudah, kita matiin icon handphonenya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menambahkan produk atau mengedit produk yang sudah teman-teman input.
kita klik menu shop. Ini beberapa produk yang sudah saya input. Selanjutnya saya akan menambahkan produk lainnya. Kita akan klik menu new pada kanan atas. Lalu kita klik produk. Selanjutnya kita bisa menambahkan nama produk yang ingin kita tambah. Saya akan menambahkan maskara something. Lalu kita tambahkan fotonya terlebih dahulu. Open. Jika sudah, kita bisa nambahin sales price-nya. Itu saya ingin menjual seharga 55.000. Tidak usah pakai ya teman-teman. Jika ada pajak, teman-teman bisa tambahin, tapi saya tidak ingin pakai pajak. Lalu jika sudah kita save, maka akan di-upload seperti ini. Selanjutnya, jika sudah kita save, akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya, saya ingin menambah shade pada produk cushion saya karena saya belum nambahin. Jadi, teman-teman bisa mengklik edit pada bagian kanan atas. Jika sudah, kita klik customize. Nah, kita klik dulu gambarnya. Lalu kita tambahkan di extra media dengan meng-add. Nah, baru kita upload karena saya belum upload. Kita klik shade. Lalu kita upload lagi jika ada. Oke. Nah, kita bisa mengklik dua-duanya. Kita add-kan. Nah, otomatis akan menjadi 3 gambar. Selanjutnya, misalnya teman-teman mau nambahin detail dari produk, memiliki beberapa set atau yang lainnya, boleh. Misalnya, beberapa shade tersedia. Jika udah, kita save lagi. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Lalu balik lagi ke menu shop dan kita lihat beberapa sudah kita upload. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.